Shalom sahabat YKB, berjumpa kembali pada program Injil dalam Melodi. Bersama saya Leonardo Immanuel. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk melihat lebih dalam tentang nyanyian di heningnya malam ini yang ada di dalam buku nyanyian kita, yaitu PKJ, Pelengkap Kidung Jemaat nomor 172. Nyanyian ini yang berjudul Di Heningnya Malam Ini adalah nyanyian jemaat yang diciptakan oleh Bapak Pontas Purba pada tahun 1986. Tentu kita semua sudah tidak asing dengan nama ini, Pontas Purba. Apalagi bagi rekan-rekan yang berada dekat dengan berbagai nyanyian paduan suara. Banyak sekali karya Pak Pontas Purba yang disajikan di dalam format paduan suara. Kini saya akan mengajak kita bersama untuk berkenalan lebih jauh dengan sosok legendaris ini. Pak Pontas Purba lahir pada tanggal 24 Maret 1953 di Sidikalang, Medan, Sumatera Utara. Ia sudah berpulang ke rumah Tuhan pada tahun 2019 yang lalu. Ia mengawali pendidikan musiknya di Sekolah Musik Negeri Medan pada tahun 1986 sampai 1972. Nah, karena ketertarikannya pada dunia seni, pada tahun 1977 Bapak Pontas hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studinya di Akademi Sinematografi IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Agaknya latar belakang musik dan sinematografi inilah yang kemudian menjadikan Pontas Purba sebagai seorang komponis yang cakap memvisualisasikan gagasan-gagasannya di dalam syair dan nada yang representatif. Nah, tidak hanya mengikuti pendidikan formal, Pontas Purba juga kerap mengikuti berbagai seminar dan lokakarya musik, termasuk juga mengikuti masterclass dan kursus-kursus intensif dari Yayasan Musik Gerejawi yang dipimpin oleh Jan Pasweer dan Profesor Andre de Quadros. Pontas Purba juga adalah seorang komponis yang menciptakan berbagai komposisi paduan suara, nyanyian solo, juga serta mengaransemen berbagai nyanyian untuk komposisi paduan suara. Dan tidak hanya itu, beberapa karyanya juga kita bisa temui di buku-buku nyanyian yang biasa kita gunakan di peribadahan seperti Kidung Keesaan dan Pelengkap Kidung Jemaat. Sebagai seorang komponis yang pandai mengolah nada-nada indah, Pontas Purba tidak hanya menciptakan komposisi-komposisi yang indah. Ia pun beberapa kali sempat dipercaya menjadi juri untuk Pesparawi antar gereja, Pesparawi tingkat daerah, Pesparawi mahasiswa tingkat nasional, dan juga Pesparawi di tingkat nasional. Pada tahun 1982, Pontas Purba bergabung dengan Yayasan Musik Gereja Yamuger dan menjadi bagian dari tim inti nyanyian gereja yang kemudian berpartisipasi menerbitkan beberapa buku nyanyian jemaat yang kita gunakan saat ini. Nah, mari saat ini kita lihat lebih dalam tentang nyanyian di heningnya malam ini karya Pontas Purba itu. Nyanyian ini terinspirasi dari Alkitab, khususnya dari Galatia pasal 2 ayat 20 yang berbunyi demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Secara garis besar, melalui nyanyian ini Pontas Purba sebetulnya ingin menyuarakan sebuah komitmen diri seorang percaya untuk menyerahkan kendali hidupnya sepenuhnya kepada Allah.
Melodi dan syairnya dirancang sedemikian rupa olehnya sehingga ketika kita menyanyikannya, kita serasa dibawa ke dalam sebuah visualisasi ruangan doa yang hening, yang tenang dan nyaman untuk mendeklarasikan komitmen hidup kita itu. Tak hanya itu, komposisi nyanyian ini terdiri dari satu bait saja dan dinyanyikan hanya sekali jalan dan langsung selesai. Seolah-olah Pontas Purba ingin menunjukkan bahwa deklarasi komitmen iman itu haruslah dilakukan secara lugas kepada Allah. Mari kita lihat kalimat demi kalimat yang menyusun nyanyian ini. Kalimat pertama yang membuka nyanyian ini adalah di heningnya malam ini tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu inilah bisik kalbu. Pontas Purba mengawali nyanyian ini dengan sebuah keterangan waktu di heningnya malam ini. Tampaknya ia ingin menyejajarkan suasana heningnya malam hari dengan keheningan hati yang hendak membisikkan doa pada Allah. Untuk mendukung suasana keheningan itu, ia menggunakan lompatan nada yang tidak terlalu jauh, gitu ya. Tidak terlalu jauh lompatan nada yang digunakan di situ. Lalu ia melanjutkan penggambaran sebuah kerendahan dan ketulusan hati manusia yang seolah-olah ingin ditekankan oleh Pontas Purba. Maka ia menggunakan nada do tinggi pada bagian itu. Tulus dan rendah hati. Kemudian kalimat pertama ini ditutup dengan predikat berdoa yang kemudian disusul dengan keterangan penjelas bahwa doa yang dilantunkan itu adalah luapan hati yang terdalam. Dan dengan cantik Pontas Purba membalut penutup kalimat ini menggunakan interval melodi descending dari sol menuju do. Bertelut berdoa padamu inilah bisik kalbu. Nah, kali ini kemudian dilanjutkan di kalimat kedua, Pontas Purba mengungkapkan isi doanya. Isi doanya adalah luapan hati tersebut. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini kuserahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Melodi yang digunakan di kalimat ini merupakan melodi yang sama sebetulnya dengan yang digunakan pada kalimat pertama. Ia mengawalinya dengan pengungkapan keberadaan diri manusia yang utuh, yaitu tubuh dan jiwa, yang dibalut dengan lompatan nada yang tidak terlalu jauh. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini. Kemudian disusul dengan ungkapan penyerahan diri kepada Tuhan sebagai bentuk persembahan yang dibalut dengan penggunaan interval nada descending. Sehingga secara melodik pun ungkapan penyerahan tubuh dan jiwa ini terdengar bagaikan luapan hati yang keluar dari hati yang terdalam. Ku serahkan hanya kepadamu kurban persembahanku. Lalu kemudian di kalimat berikutnya ini adalah sebuah ungkapan keberadaan diri manusia yang ternoda oleh karena dosa. Namun tidak berhenti di situ, tidak hanya mengungkapkan keberadaan manusia yang berdosa. Ia melanjutkan bahwa meskipun dosa itu menodai manusia, darah Kristus telah menyucikan manusia dari dosa itu. Dikatakan di kalimat itu, walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus
telah sucikan diriku. Agaknya bagi Pontas Purba, bagian ini merupakan bagian yang penting. Oleh karenanya ia membalutnya dengan menggunakan pilihan nada yang tinggi. Walau ku berdosa, walau ternoda. Melaluinya, ia mau mengatakan bahwa keadaan manusia yang bernoda ini adalah keadaan yang dahsyat. Makanya digunakanlah nada-nada tinggi itu. Lalu kemudian ia melanjutkan. Tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Ini menarik. Nada yang digunakan untuk membalut kata tetapi sebagai konjungsi antara frase pertama yang menggambarkan keberdosaan manusia dan frase kedua, yakni darah Kristus yang menyucikan dosa, merupakan interval nada oktav, yakni do ke do tinggi. Tetapi darah yang kudus. Tentu saja penggunaan interval nada ini berfungsi untuk menegaskan bahwa darah Kristus yang kudus itu telah betul-betul menyucikan manusia yang berdosa. Setelah itu, nyanyian ini ditutup dengan kalimat terakhir yang menjadi kesimpulan dari nyanyian ini. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup di dalam diriku. Kalimat ini menyimpulkan bahwa penyerahan diri kepada Tuhan menjadikan manusia bukannya dikuasai oleh kehendak dirinya lagi, namun Kristus Tuhanlah yang menguasai dan memimpin kehidupannya. Dan ini menarik. Kalimat terakhir ini dimodulasikan nadanya. Yang tadinya do sama dengan D menjadi do sama dengan E. Melodi yang digunakan untuk membalut kalimat terakhir ini merupakan melodi yang sama yang juga digunakan di kalimat pertama dan kedua, tapi menggunakan tangga nada yang baru, yang lebih tinggi. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Melalui untayan nada yang sama namun berada di tangga nada yang berbeda, itu seakan-akan hendak berbicara bahwa penyerahan diri manusia yang utuh ke dalam tangan Tuhan itu adalah sebuah upaya untuk mentransformasi iman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat lebih dalam, ternyata amat indah pesan yang tersimpan di dalam nyanyian di heningnya malam ini. Dan itulah juga pesan yang semestinya menggema di kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa kita dipanggil untuk berkomitmen menyerahkan kendali diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya melalui cara itulah kita dimampukan untuk mentransformasikan iman kita. Kita dimampukan untuk bertransformasi bersama dengan Tuhan. Sehingga makin hari kita pun dibentuk makin serupa Kristus. Tuhan memberkati kita.